Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang najis dan bagaimana cara mensucikan najis. Kita ketahui dulu apa sih itu najis? Najis merupakan sesuatu yang ketika kita memakannya maka dihukumi haram, dan sesuatu yang menempel pada tempat maupun pakaian itu yang dinamakan najis. Sesuatu yang najis juga sesuatu yang menyebabkan ibadah kita itu tidak sah. Najis itu macamnya dibagi menjadi 7. Yang pertama, najis segala sesuatu yang keluar dari ubul maupun dubur, jalan depan maupun belakang, entah itu kotoran ayam, entah itu dari ayam, kambing, segala hewan, maupun air kencing, terus buang air besar, itu dinamakan najis. Yang kedua ini ada muntahan juga termasuk najis. Walaupun itu muntahan anak kecil, kan biasanya anak kecil juga kalau habis minum ASI kadang muntah gitu, gumoh, itu juga termasuk najis. Itu mensucikannya itu cukup minum air putih atau kumur-kumur dengan air putih itu sudah bisa mensucikan. Nah, yang ketiga itu ada darah segar maupun darah busuk. Darah busuk itu darah yang seperti nanah. Darah segar itu darah ya, sedangkan darah busuk itu nanah. Nanah itu hukumnya najis. Yang keempat ada bangkai. Bangkai itu termasuk sesuatu yang najis dan ketika dimakan itu haram. 5 ada homer. Homer yang di sini itu alkohol tapi bukan yang diobat terus yang buat dioleskan, itu bukan itu yang dimaksud najis. Homer yang najis dimaksud di sini adalah yang dicampurkan oleh minuman, seperti alkohol itu loh yang diminum, yang itu memabukkan, itu hukumnya najis. Terus yang selanjutnya ada anjing dan segala keturunannya. Entah itu ketika anjing melahirkan tapi wujudnya manusia, itu tetap dihukumi najis. Selanjutnya ada babi dan segala keturunannya. Nah, selanjutnya najis itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini termasuk najis, disebut najis yang ringan. Ringan maksudnya apa? Ringan dalam mensucikannya. Contohnya, yang pertama ada air kencing bayi laki-laki, dan yang kedua air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Selanjutnya, bagaimana caranya mensucikan najis mukhafafah ini? Mensucikannya cukup dengan memercikan air ke seluruh wilayah yang terkena najis tersebut. Harus merata ya. Ya, yang kedua itu ada najis mughaladoh. Najis mughaladoh ini dikelompokkan menjadi najis yang berat. Kenapa najis yang berat? Karena najis ini berat dalam mensucikannya. Nah, contoh dari najis mughaladoh ini ada anjing dan babi dan segala keturunannya. Bagaimana cara mensucikan najis mughaladoh ini? Caranya yaitu membasuh dengan air yang suci dan mensucikan sebanyak 7 kali. Nah, di dalam basuhan 7 kali ini salah satunya menggunakan debu yang suci. Yang ketiga ini ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini
merupakan najis yang dihukumi sedang. Contohnya apa? Contohnya ya yang selain dari najis mughaladhah dan mutawassithah, apa itu? Selain dari anjing, babi, dan air kencing anak laki-laki yang belum makan sesuatu apapun kecuali ASI. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah ini? Cara mensucikannya yaitu yang pertama, kita perlu mengambil dan membersihkan najis tersebut itu dulu sampai hilang wujudnya, atau namanya ainun najasah ya, yang dinamakan ainun najasah itu dihilangkan dulu. Yang kedua yaitu mengaliri air cukup 1 kali yang menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.